Sebagai anak bangsa, kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Selama 350 tahun itu, berapa banyak sudah harta kekayaan Indonesia yang dibawa ke negeri Belanda. Sampai sekarang negeri Belanda megah itu dari harta kekayaan Indonesia. Saat itu ulama-ulama pejuang, kita lihat di Aceh ada Tengku Cik di Tiro, ada Mujahidah Cut Nyakdin, terus ke sini ada Tuanku Imam Bonjol, ke Jakarta ada yang namanya Fatahillah, Pangeran Fatahillah, ke Banten ada yang namanya Pangeran Hasanuddin. Terus semuanya di Jawa Tengah ada yang namanya Pangeran Diponegoro. Di Jawa Timur para ulama, para kiai, para santri berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Saat itu ketika 45 sudah merdeka, penjajah Belanda datang lagi, numpang tentara sekutu, numpang tentara Inggris. Saat itu pendiri NU Bapak Kiai Haji Hashim Asy'ari Al-Maghfurullah mendeklarasikan resolusi jihad. Mendeklarasikan resolusi jihad untuk kembali mengusir penjajah Belanda. Dengan referensi firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim." Shadaqallahul 'azim. Ini yang menjadi referensi Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para ulama untuk berperang melawan penjajah, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli harta dan jiwa orang-orang beriman dengan syurga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fi Taurat wal Injil wal Qur'an. Janji Allah itu telah termaktub dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Qur'an. Wa man 'aufa bi 'ahdihi min Allah. Janji siapa lagi yang lebih bisa ditepati kecuali janji Allah? Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bai'tum bih. Maka bergembiralah kamu dengan jual belimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, dulu kita masih perang melawan Belanda. Saya mau tanya, sekarang masih ada perang apa tidak? Hoi, sekarang ini masih ada perang apa tidak? Di sana masih. Saya mau tanya, sekarang setelah 73 tahun Indonesia merdeka, masih ada perang apa tidak? Masih. Tapi perangnya tidak bersenjata. Perangnya bukan perang militeristik. Enggak pakai senjata, enggak pakai tentara. Namanya proxy war. Paham? Apa? Proxy war itu perang asimetris. Paham? Enggak juga. Perang asimetris itu perang tanpa bentuk. Faham? Enggak juga. Tanpa bentuk itu tanpa tentara, tanpa senjata, pembunuh. Faham? Udah paham? Lalu apa senjatanya untuk kembali menguasai Indonesia dan untuk merusak akidah umat Islam yang mayoritas Indonesia?
Yang pertama, senjata utamanya yang dipakai Belanda dulu. Dulu orang Belanda menjajah Indonesia ini bukan ratusan ribu yang datang. Padahal rakyat Indonesia saat itu 80 juta kurang lebih. Orang Belanda cuma ratusan. Tapi bisa menguasai Indonesia. Senjata utamanya adalah politik divide et impera. Politik memecah belah, politik adu domba. Faham? Saya mau tanya sekarang, politik adu domba itu masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada nggak? Taman basic. Izin. Masih ada. Buktinya mana? Buktinya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatu padulah kalian hai umat Islam, jangan terpecah belah. Perintah siapa? Perintah siapa? Allah. Sudah dilaksanakan? Oi. Sudah dilaksanakan perintah Allah itu? Oi. Sudah? Bohong kamu. Belum. Buktinya apa? Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar. Usolli dan tidak usolli, wiridan dan tidak wiridan. Yang enggak benar, yang enggak sembahyang. Kenapa nggih? Yasinan dan tidak yasinan, jangan masalahkan. Tahlilan dan tidak tahlilan, jangan masalahkan. Maulid dan tidak maulid, jangan masalahkan. Yang masalah yang enggak beriman. Saya mau tanya, yasinan hukumnya sunnah apa wajib? Tahlilan sunnah apa wajib? Sunnah, bukan bid'ah. Maulidan sunnah apa wajib? Sunnah. Hukumnya sunnah apa? Ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Perbuatan sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Sing ora yasinan berdosa apa tidak? Tidak. Yang yasinan besar pahalanya. Enggak tahlilan dosa apa tidak? Tidak. Yang tahlilan besar pahalanya. Maulidan enggak maulid dosa apa tidak? Yang maulid besar pahalanya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, man thanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan tradisi-tradisi yang positif, yang baik, dia akan mendapat pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Amin Allahumma. Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan,
kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan mau diadu domba. Wahai umat Islam, jangan mau dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Fikirkanlah, paham? Paham? Mikir. Umat Islam diadu terus, sementara itu kekayaan alam mereka ambil, kekuasaan mereka ambil, segala macam mereka ambil. Kita ribut terus. Saya kasih tahu, izul Islam wal muslimin mustahil bisa terwujud tanpa ukhuwah Islamiyah. Gina bangke, NU bisa tidak sendirian menjayakan Islam di Indonesia. Muhammadiyah bisa tidak, PRSS bisa tidak, Al-Wasliyah bisa tidak bisa. Syarat izul Islam wal muslimin adalah ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam. Paham? Izul Indonesia, Indonesian, kejayaan Indonesia dan bangsa Indonesia tidak akan bisa terwujud tanpa kejayaan Islam dan umat Islam. Kenapa? Umat Islam mayoritas. Kalau Islam jaya, maka semua umat beragama juga akan ikut jaya dan bahagia. Sebagaimana negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Semua umat beragama dilindungi oleh Nabi SAW. Hartanya, jiwanya, bahkan akidah mereka tetap terpelihara. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Sekarang negara kita dasarnya apa? Pancasila. Hafal. Hafal. Core-nya Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Gimana bangke? Artinya apa? Seluruh bangsa Indonesia harus melaksanakan perintah agamanya sesuai dengan akidahnya masing-masing. Itu dasar negara. Jadi kalau ada orang Kristen nggak pernah ke gereja, jangan ngaku-ngaku saya Pancasila. Kalau ada umat Islam nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, jangan ngaku-ngaku saya Pancasila. Gombal itu. Paham? Paham? Kalau sila pertama ketuhanan Maha Esa setelah kita laksanakan sesuai dengan agama kita masing-masing, maka sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu akan terwujud. Gimana bangke? Kalau belum bisa menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, dalam bidang sosial, ekonomi, penegakan hukum, jangan bilang saya Pancasila. Paham? Semua sila itu ternukil di Al-Quranul Karim. Allah SWT berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Manusia, jangan kamu berlaku tidak adil terhadap orang-orang yang tidak kamu sukai. Manusia, jangan kamu berlaku tidak adil kepada orang-orang yang bukan sekelompok denganmu, bukan orang segolongan dengan kamu. I'dilu, adillah kamu. Huwa aqrabu littaqwa. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sangat melihat
apa yang kita lakukan. Kalau kita adil, Allah cinta, Allah sayang, Allah janjikan surga. Tapi kalau tidak adil, Allah murka dan akan turun azabnya di dunia wal akhirah. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Saya mau tanya, Indonesia sudah bersatu belum? Sudah bersatu belum? Belum. Umat Islam saja belum bersatu. Tanpa ukhuwah Islamiyah, omong kosong ukhuwah wathaniyah. Tanpa persatuan umat Islam yang menjadi mayoritas dari bangsa ini, nggak akan ada itu persatuan Indonesia sila ketiga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Hai manusia, aku ciptakan kamu dasar laki-laki dan perempuan. Siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, ada bangsa India, ada bangsa Cina, Amerika, Eropa, Indonesia. Dari bangsa-bangsa itu kata Allah, aku ciptakan kamu menjadi bersuku-suku. Contohnya Indonesia, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kenapa nggih? Lita'arafu, saling mengenalah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallah atqakum. Kemuliaanmu di sisi Allah nanti bukan dari mana bangsamu, tetapi dari ketinggian takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Faham? Yang keempat, apa tadi keempat? Kerakyatan ini oleh perwakilan. Artinya musyawarah mufakat. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Dalam setiap urusan musyawarah. Jangan salah ngomong sedikit, lapor polisi, tangkap 2 tahun. Salah sedikit ngomong, lapor polisi, tangkap 2 tahun. Musyawarah, tabayun. Usahakan, upayakan musyawarah. Jangan sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Gitu nggih. Masa ke polisi ini ngurusin laporan tiap hari. Paham? Yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hei, hei, udah makmur belum kamu? Kamu udah makmur belum? Hijau merimbuni daratannya, biru lautan di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, apakah semua masih kita punya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang mana tuh? Ngoten tuh? Jadi keadilan sosial belum ada. Artinya apa? Ketuhanan belum dilaksanakan. Kemanusiaan yang adil belum dilaksanakan. Persatuan Indonesia belum dilaksanakan. Musyawarah belum dilaksanakan. Keadilan sosial belum dilaksanakan. Jangan ngaku saya Pancasila. Paham? Itu pembohong namanya. Munafik namanya. Laksanakan dulu itu, baru boleh bilang saya Pancasila. Ibda binafsik. Mulailah dari diri kita sendiri.
Mari amalkan sila per sila dari Pancasila. Kalau bangsa ini sudah melaksanakan Pancasila, insya Allah Indonesia ini akan jadi macan Asia. Insya Allah Indonesia yang gemah ripah lojinawi ini akan menciptakan keadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sebelum Pancasila dilaksanakan, selama Pancasila masih di awang-awang, jangan mimpi keadilan sosial akan terwujud di Indonesia. Ini tantangan kita bersama. Seluruh elemen bangsa, mari kita laksanakan Pancasila. Jangan cuma slogan saja. Amin Allahumma. Amin Allahumma.